Pagi. Mana hatiku. Salam Abuna, Ya, selamat pagi. Salam Abuna. Salam Salam Abuna. semuanya. Pagi Abuna, Abuni. Oma Leli, salam. Inang mana Duma. kasih Salam Abuna, Abuni. keriangan Bapak mengantuk Ibu pada semua. segar semua. Ayo. Sekalian. Itu dia. Salam Abuna. Kasih dua tangan Selamat kalau pagi. perlu ya. Halo, shalom semuanya. Shalom, shalom. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan kiranya menyertai dan melingkupi kita semua. Amin. 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 Bahwa tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan selain kebahagiaan sejati hanya dalam sukacita Kristus. Bapak Ibu, bagaimana kondisi keadaan semua aman terkendali? Aman terkendali. Aman. Terkendali. Aman terkendali. Terkendali. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali kalau Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan baik dan sehat, itu juga anugerah ya. Karena tidak semua orang bisa diberikan kesehatan. Sampai hari ini kadang-kadang ada yang punya uang tapi nggak sehat ya. Tetapi kalau kita mungkin tidak berlimpahan, semuanya serba cukup, puji Tuhan. Yang penting kita masih bisa sehat. Apa itu arti kata sehat sih Bapak Ibu? Sehat itu sebenarnya bukan tentang sesuatu yang hebat, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan lalu kita jalani dengan penuh rasa syukur. Itu kita bisa katakan sehat ya. Makanya ada kesehatan jasmani dan kesehatan rohani ya. Jadi kalau kita bangun pagi, kita dapat firman Tuhan, itu supaya rohani kita sehat ya. Kalau tubuh kita, jasmani kita sehat sehat tapi rohaninya sakit, wah itu biasanya sakit jiwa Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalnya rohaninya enggak sakit, saya percaya kita semua akan mengalami kesehatan yang sempurna. Kenapa? Karena sekalipun tubuh jasmani kita sedang tidak baik, tetapi kita boleh percaya bahwa baik atau buruk, yang penting tetap di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, karena tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan yang diberikan dan kita terima. Jadi pikiran kita sudah kemana-mana lagi gitu. Sekalipun orang-orang mengecewakan, keadaan mengecewakan ya. Lalu kemudian situasi tidak mendukung, tapi yang penting keselamatannya tidak hilang gitu. Karena apa artinya kita kaya, kita baik-baik aja gitu kan, tapi keselamatan kita hilang. Bagaimana kalau itu anak kandung saya Pak Abuna? Bagaimana kalau itu istri saya atau orang terdekat saya Abuna? Loh justru pertaruhannya di situ. Kita lebih berat mana? Lebih berat kehilangan anugerah keselamatan atau lebih berat kehilangan orang yang sebenarnya dia pun juga diberikan tanggung jawab yang besar atas hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, wajar kalau kita tidak mau kehilangan ya, tetapi jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis ya. Karena ada banyak orang gak mau kehilangan, akhirnya memang tidak meninggalkan Yesus, tetapi mereka melupakan anugerah terbesar dan termulia yang kita terima, itu apa? Keselamatan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak adil, kita menjadi orang yang suka tipu ya. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah pagi ini kita semua dibentuk ya. Semakin dibentuk ya, saya percaya di sini sih tidak ada yang suka tipu-tipu ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu yang terkasih sekalian dan juga anak yang mengasihi Tuhan, apapun itu keadaannya dan kondisinya, kita harus tetap belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan dulu dong untuk pagi kita hari ini. Semangatnya luar biasa ya. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa ya. Segala kemuliaan, puji syukur, hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Engkau sudah kekupukan kami pada hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan ya. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita naikkan pujian kita angkat hati kita dan kita arahkan fokus kita hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan mulai share lagu yang akan kita naikkan Bapak Ibu ya. Pujian yang akan kita naikkan sebagai sembah syukur kita hanya kepada Dia. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita beri tepuk tangan sama-sama untuk Allah kita yang heran Yesus Kristus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku
anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya sesuatu pasti terjadi hari ini. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang-orang yang mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadanya, ya. Jadi apa yang kau butuhkan hari-hari ini, biarlah engkau percaya dan tetap berkeyakinan penuh bahwa hanya di dalam Yesus saja kita bisa melakukan segala perkara. Amin Bapak Ibu, amin ya, puji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga yang diberkati oleh Tuhan, termasuk anak-anak yang mau mencari pengenalan akan firman Tuhan, mari sama-sama kita buka. Kemarin kita belajar mengenai perjanjian apa? Perjanjian garam, ya. Apakah ada mecin, Abuna? Jangan, mecin itu untuk di konsumsi aja, jangan dijanji-janjiin ya. Walaupun kita generasi mecin Bapak Ibu ya, tetapi perjanjian garam kemarin sudah Abuna jelaskan artinya apa. Nah sekarang kita mau belajar sesuatu yang lain lagi. Kita mau belajar sesuatu yang lain, yaitu yang kelanjutannya, maksudnya Buna ya. Kita mau belajar kelanjutannya. Oke. Berarti kita masih di 2 Tawarikh ya Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Di 2 Tawarikh masih di sana kita. Di 2 Tawarikh berapa Abuna? Tentunya 2 Tawarikh 13 ya. Oke, 2 Tawarikh 13 kita mau belajar mulai dari ayat yang ke 10. Ya, kita baca sama-sama ya. 2 Tawarikh 13 ayat yang 10. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel atau orang umat pilihan Allah, ya, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghalang di belakang mereka.
Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memakikan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memakikan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka dari orang Israel. Mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Oke, ya. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat, membaca dan diperlengkapi dengan perjanjian garam kemarin ya, bagaimana kita melihat peperangan antara dua kubu. Ya, satu kubu yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak bergantung sama Tuhan, satu kubu mengandalkan dan bergantung sama Tuhan. Bukankah kita setiap hari sering berkonflik, Bapak Ibu? Setuju, katakan amin. Berkonflik dengan siapa, Abuna? Saya biasa-biasa aja. Berkonflik dengan diri sendiri. Ketika kita harus mengambil keputusan, nih kira-kira saya mau respon apa dengan orang ini, itu kita konflik dengan diri kita sendiri. Ada dua sisi di dalam diri kita. Bagaimana kita, sisi yang satu tetap mau memberikan sebuah respon kepada anjuran bahwa bergantunglah kepada Tuhan, berbalik kepada firman Tuhan, atau satu sisi lain kita lebih mengandalkan apa yang ada di depan saya hajar aja, saya habek aja gitu ya. Saya teringat pada waktu dulu saya masih, ya bukan masih lemah, tetapi ketika saya merasa lemah, setiap orang punya perasaan lemah ya. Saya percaya bahwa kadang lemah, kadang lelah, kadang jenuh ya. Dan tidak mampu menghadapi tantangan hidup ini. Semua orang mengalami ini, Bapak Ibu. Ya, tak terkecuali hamba Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kemenangan. Ini kesaksian nyata. Ketika saya bergantung kepada Tuhan. Anda tahu bergantung itu apa? Seperti anak kunci tergantung di tempatnya. Ketika kita bergantung sama Tuhan itu seperti anak kunci mobil yang nempel, dan dia mau di starter ya dia harus ada di situ. Dan ketika mobil itu bisa jalan karena ada anak kuncinya menempel di situ gitu. Kalau sekarang udah nggak pakai anak kunci ya, sekarang udah banyak pakai tombol gitu ya. Tetapi saudara, kalaupun tombol dayanya ada misalnya, tapi kalau tempat di mana untuk konsolnya untuk meletakkan bagian tombol itu tidak diletakkan di sana, mau nyalain mesin pakai apa gitu. Jadi sebenarnya bahwa segala sesuatu dalam diri kita, kalau kita mau menang atas diri kita sendiri, itu pun bukan karena kebijakan dan keputusan kita yang bijak. Sering kita lupa bahwa dalam mengambil keputusan kita sendiri pun aja kita tuh sebenarnya butuh Tuhan. Dan ini menunjukkan kepada apa? Kepada kita semua betapa beruntungnya kalau kita itu memiliki Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di zaman ini Allah belum inkarnasi. Sedangkan sekarang kan kita sudah memiliki sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Kalau zaman dulu harus melalui imam, harus melalui tahap-tahapan ya. Kalau sekarang bukan melalui itu semua. Karena semua itu sudah digenapi dan semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Nah, jadi apapun yang akan sedang engkau hadapi hari-hari ini, anak-anak mau ujian ya. Anak-anak kalau mau ujian nggak bisa mengandalkan diri sendiri.
harus mengandalkan Tuhan. Atau Anda sekarang hari ini mau ketemu seseorang, target yang memang harus tercapai, Anda harus mengandalkan Tuhan. Seperti keberangkatan tanggal bulan September nanti, itu pun juga saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Walaupun ada bagian-bagian masing-masing, tetapi saya diingatkan bahwa ini harus mengandalkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang diandalkan oleh manusia pada akhirnya hanya berputar kepada manusia itu sendiri. Enggak, belum tentu. Bisa juga nanti dinikmati oleh orang lain. Nah, ini terbuka dari mana? Dari apa yang dikatakan di sini. Ada dua jenis kaum ya. Yang pertama kaum di mana yang seharusnya mengambil layanan sebagai imam, sebagai pemain musik dan lain sebagainya, bangun pagi, lalu kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Ini kan bicara mengenai ritme kehidupan. Nah, sekarang ritme kehidupan kita kan puji Tuhan sudah sama nih Bapak Ibu. Makanya kita punya satu jargon apa? Jangan kasih kendor gitu. Karena kalau kita kendor sedikit, nanti tanpa kita sadari keimaman kita ini akan mulai sirna. Lalu terganti dengan apa? Dengan hal yang lain, apapun itu bentuknya. Yang biasanya bangun pagi cari wajah Tuhan, sekarang bangun pagi udah gak cari wajah Tuhan. Makanya di ayat yang ke 10, 11, 12 itu jelas banget sampai dikatakan kamu tidak akan beruntung. Jadi apapun yang akan kita lakukan mungkin bisa, tapi kalau gak beruntung bagaimana? Buntung yang ada, ya kan? Makanya di Yosua 1 ayat 8 pun juga mengatakan bahwa perkatakanlah firman Tuhan ini dan lakukanlah siang dan malam. Supaya kemanapun engkau pergi engkau berhasil dan engkau beruntung. Nah, kalau kita gak ngerti firman Tuhan, terus kita memperkatakan apa gitu? Cuma sekedar Tuhan tolong. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, anak-anak persiapannya apa? Persiapkan untuk belajar. Kalau belajar, les, selalu melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena semalam kami ada mesbah keluarga. Setiap malam kan kami mesbah doa ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Abuna mau ingatkan jangan lupa untuk mesbah keluarga setiap malam. Ya, bangun mesbah pakai kalau nggak ada gitar ya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada pujian penyembahan ya. Lalu kemudian benar-benar kita berseru dan kita meminta pertolongan Tuhan. Tadi malam itu Roh Kudus memang random ya kalau misalnya kami mesbah keluarga. Kadang satu ayat ya, kadang satu perikop. Kalau tadi malam itu Roh Kudus tuntun di Mazmur pasal 39. Ya. Posisi bangsa ini, subbangsa Yehuda ini kan sebenarnya posisi dalam yang sama, minta tolong juga. Ya, Israel pun juga minta tolong. Tapi minta pertolongannya itu bentuknya akhirnya mengandalkan apa yang mereka bisa dan apa yang mereka punya dengan menggantikan sistem yang dikatakan kuno. Jadi kenapa Yerobeam mengisihkan imam-imam lalu kemudian tidak lagi menyuruh orang-orang untuk datang ke bait Allah? Karena menurut si Yerobeam, terlepas dia terpengaruh dari tradisi dan adat istiadat bangsa yang tidak mengenal Allah, dia memandang bahwa ini sebuah hal yang kuno. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih memandang bangun pagi saat teduh ini udah kuno. Tapi nanti satu saat ya Bapak Ibu, satu saat dan saat itu akan tiba. Orang-orang itu tidak akan lagi mau bangun pagi. Bahkan orang-orang akan menganggap Tuhan itu kuno. Tapi biarlah kita semua yang ada di BW ini selagi masih Tuhan kasih kesempatan. Sebelum penyesatan itu ada dan semakin merajalela karena kedatangan yang sudah semakin dekat. Biarlah kita sama-sama tetap berjuang dan menyatakan bahwa bahwa kita ada di pihak Allah. Kalau kita mau minta tolong, kita minta tolong kepada Tuhan. Nah, di Mazmur pasal 39 Saudara. Kalau kita baca di Mazmur pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ini adalah sebuah perenungan bagaimana manusia itu hendak menjaga diri ya supaya jangan ada yang
salah di mulut saya gitu ya. Jangan ada yang keliru dalam tindakan saya gitu kan. Tapi pada akhirnya sia-sia gitu. Ini menunjukkan apa? Seorang Daud saja mengatakan dan memberikan sebuah gambaran bahwa kalau saya berusaha dengan diri sendiri itu nggak bisa. Kita membutuhkan apa, saudara? Kita membutuhkan kuasa. Dan kuasa itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau melekat di dalam Sang Empunya kuasa itu. Sehebat-hebatnya kita mampu menjaga diri, tetap kita pasti akan tidak terjaga. Tetapi kalau kita tetap kuat di dalam menjaga konsistensi kita di dalam Tuhan, apa yang biasa kita lakukan, bangun pagi, cari wajah Tuhan, mempersiapkan diri, percayalah Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, jerih payah bangun pagi ini gak akan sia-sia. Nanti akan ada masa di mana kita bisa melihat ternyata hidup di dalam Tuhan, ketaatan di dalam Tuhan ini membawa keberuntungan dibandingkan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa berani mengatakan sikap bahwa jangan pernah melakukan sesuatu atau melawan apa yang Tuhan sudah rencanakan, karena kamu tidak akan berhasil, tidak akan beruntung. Jadi Bapak Ibu dan saudara terkasih, bagaimana ritme dan di mana posisi kita? Ternyata kalau kita baca di Mazmur 39 juga berlanjut. Di sini ayat ke-8 jelas sekali. Setelah ayat 7 kita baca, ya di ayat ke-6 manusia kesia-siaan gitu. Ayat 7, ia hanya membayangkan berlalu, memperebutkan yang sia-sia, menimbun tapi gak tahu siapa yang merauapnya nanti. Iya kan, betul kan? Kita kerja, kita dapat kekayaan, kita bisa pergi. Terus yang menikmati siapa? Belum tentu kita. Belum tentu kita. Nah, terus ngapain saya hidup? Justru itu. Karena kita belum tentu bisa menikmati apa yang kita perjuangkan. Paling tidak, setidaknya ketika nanti kita sudah tidak hidup lagi, kita akan menikmati kebahagiaan yang lebih daripada apa yang seharusnya kita nikmati. Karena apa? Karena kebahagiaan kita kekal, kemuliaannya kita kekal, kekayaannya kita kekal, keberlimpahannya kita kekal, karena kita bersama-sama di rumah Bapa di sorga yang mulia. Setuju, katakan amin. Amin. Itu dia. Makanya saudara, mulai sekarang kita harus tetap menyadari bahwa apa? Ayat 8 dikatakan di Mazmur 39 ya. Dan sekarang apakah yang kau nanti-nantikan Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Akhirnya ada sebuah kesadaran. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali lagi ke 2 Tawarikh ya. Apa korelasinya Bapak Ibu dan juga anak-anakku? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak melupakan meminta pertolongan bahwa Tuhan tolong jaga mulut lidah saya hari ini. Tolong jaga perilaku saya hari ini. Banyak orang tuh melupakan bagaimana kita tuh membutuhkan kuasa. Kita gak bisa ngejaga diri kita Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Gak bisa. Satu sisi kita harus menjaga diri kita. Sopan, ramah. Tetapi saudara, kalau tidak ada campur tangan Tuhan gak akan bisa. Kita akan mudah jatuh, sebentar baik, sebentar enggak, sebentar ramah, sebentar enggak, sebentar gimana, sebentar enggak. Kita butuh memperkatakan, Tuhan, aku butuh kuasa-Mu. Hanya kepadamu lah aku berharap. Jagalah perilakuku hari ini, jagalah perkataanku hari ini. Makanya dikatakan di ayat 12 tadi, dalam skala peperangan, dia berani bilang, kamu melawan Allah Israel, Allah umat pilihan Allah, kamu tidak akan beruntung. Sehebat-hebatnya kamu tidak akan beruntung. Artinya hitung-hitungan matematika manusia sehebat-hebatnya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Jadi anak-anakku yang masih punya masa depan, kalau kayak kita ini kan masa-masa yang sudah tinggal masuk ke dalam masa penantian ya, bukan masa depan lagi. Karena kita sudah di depan gitu, dari belakang ke depan. Nah kalau untuk anak-anak ini kan masih jauh ya. Dari sekarang kita harus terus sampaikan kepada mereka, berdoa dulu. Mau les ya berdoa dulu.
mau segala apapun, minta campur tangan kuasa Tuhan. Maukah saudara mengalami kuasa campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, supaya setiap hari dalam keadaan yang orang bilang tidak baik pun kita bisa melihat kita tetap beruntung. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh kuasa-Mu untuk menjaga perkataan kami, perilaku kami, pemikiran kami. Kami bersyukur kalau kami masih dan terus diberikan semangat untuk bangun pagi, mencari wajah Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Dan kami bersyukur di masa-masa ini, sekalipun di masa-masa mendatang ada banyak hal pergumulan dan tantangan. Kalau hati kami ini sesak, kami mencari wajah Tuhan. Tapi janganlah cuma masalah karena hati ini sesak, karena masalah kesehatan menurun kami mencari wajah Tuhan, hanya karena masalah pergumulan saja. Tetapi dalam menjaga sikap, dalam menjaga perkataan, dalam menjaga pola pikir, bahwa jangan sampai perkataan dan tindak tanduk kami ini justru melawan Engkau. Kalau kami melakukan itu, kami tidak akan bisa mengalami keberuntungan. Biarlah kuasa-Mu yang menuntun kami. Dan hamba perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada di setiap orang yang hadir di BW pagi ini. Menyertai mereka, menyertai pikiran mereka, menyertai perilaku mereka. Kuasa-Mu hadir, karena kerajaan-Mu juga hadir di sana. Ada di tempat kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan juga saudara terkasih, kita mau mendoakan Saudara Peno atau Pak Peno, putra dari Ibu Biho, yang memang walaupun pagi ini tidak bisa hadir karena satu hal, tetapi beliau selalu rajin menyaksikan di YouTube, media YouTube BW. Kita mau mendoakan karena hari ini tepat beliau ulang tahun. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami mau mendoakan Pak Peno, putra dari Ibu Biho, suami dari Ibu Hirma. Diberkatilah dan diurapilah kiranya Pak Peno. Berikan roh takut akan Tuhan selalu ada di dalam dirinya. Tuntunan dan juga hikmat marifat daripada Roh Kudus selalu menyertainya. Dan apapun yang dipikirkan dikerjakan, biarlah kebenaran-kebenaran-Mu akan mengungkapkan dan menyingkapkannya. Kami yakin dan percaya suatu saat nanti beliau pasti akan bisa datang ke BW dan untuk benar-benar setiap pagi bersekutu bersama mencari wajah Tuhan, dan Tuhan akan berikan pekerjaan yang lebih tepat dan lebih pas sehingga tidak ada hal yang menghalangi dia untuk mencari wajah Tuhan. Engkau tahu betul kerajinannya, Engkau tahu betul keuletannya dan ketelatenannya, dan biarlah ia tetap mengandalkan Tuhan dalam tugas pelayanannya di OIC maupun sebagai suami dan juga sebagai ayah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kami semua yang mengandalkan Engkau. Sebagaimana firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan kami mengandalkan kuasa-Mu. Sekali lagi kami minta kuasa-Mu untuk menjaga perkataan kami dan menjaga pikiran kami, agar perkataan dan pikiran kami mengalir kuasa dari Yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu dan juga anak terkasih, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah. Terimalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Dan biarlah apa yang engkau dengar hari ini, engkau juga mengalami kuasa daripada Tuhan, sehingga engkau bisa berucap dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kita yang mengandalkan Tuhan semakin diberkati dalam kesehatan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dan sukacita. Dan kita mengalami kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, dan damai sejahtera dan pengharapan bagi yang tidak berdaya, kelegaan bagi yang mengalami kesesakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, semangat. Jangan kasih kendor. Okay? Abuna, terima kasih Abuni. Terima Tuhan kasih Yesus Abuna, memberkati. Abuni, terima kasih semuanya. Bunda Abuni, terima kasih semuanya.
Semuanya Sama-sama Ibu Juli, senang sekali bisa melihat wajah Ibu Juli kembali hari ini. Terima kasih ya Bu Nanti. Sehat, jangan kasih kendala. Terima kasih Abuna, Abuni, Ya, Bapak Ibu Terima sekalian. kasih ya Buna, Abuni, Bapak Ibu semua. Makasih ya Buna. dan Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. ya Bapak Ibu kalau begitu. Abuni, Tuhan memberkati. Oke, kami mohon izin ya untuk persiapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Abuni. Ya, sehat-sehat selalu sampai besok pagi ya. Tuhan berkati. Dadah. Haleluya. Amin. Haleluya.